Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumantoruan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang risiko komplikasi dari diabetes jika Anda membiarkan gula darah Anda tinggi terus-menerus. Baik, sebelum mulai izinkan saya menyapa Anda dan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesus Hamasia, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, jadi ada 3 topik yang mau kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah risiko jika Anda punya masalah dengan diabetes. Yang kedua adalah apa yang Anda lakukan agar gula darah Anda bisa normal. Dan ketiga, bagaimana supaya Anda bisa melakukan aktivitas olahraga dengan baik. Nah, pertama, kalau jika Anda membiarkan diri Anda terus-menerus dalam kondisi kadar gula darah tinggi, yaitu gula darah puasa Anda di atas 100, ya, saya pakainya patokannya 100, maka yang terjadi pada diri Anda adalah pertama, itu akan menyebabkan terjadi pengentalan darah. Nah, ketika terjadi pengentalan darah, maka yang terjadi adalah darah itu tidak bisa dideliver, tidak bisa diantar sampai ke ujung-ujung yang terkecil. Ya, artinya apa? Darah yang menghantarkan gula itu tidak bisa menghantarkan gula ke sel-sel yang terkecil. Dampaknya apa? Dampaknya gula akan berputar-putar terus dalam tubuh dan nanti bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua, gula darah sendiri punya sifat tajam, ya, seperti amplas dia. Dia mengamplas bagian dalam pembuluh darah Anda. Ya, ketika diamplas artinya terjadi perlukaan. Ketika terjadi perlukaan, maka yang terjadi adalah nanti tubuh berusaha menyembuhkan dirinya sendiri dengan mulai menambalnya. Nah, bahan tambalnya adalah kolesterol. Ya, nah ketika terus-menerus dilukai, maka tambalannya makin gede, maka terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau sudah terjadi penyempitan pembuluh darah, yang terjadi adalah ini, coba perhatikan ya, suplai darah ke organ-organ vital Anda berkurang. Ini kata kuncinya, suplai darah ke organ vital Anda berkurang. Kalau suplai darah ke otak berkurang, kemudian sampai tersumbat, stroke. Kalau suplai darah sampai ke jantung berkurang, apabila sampai tersumbat, serangan jantung. Kalau suplai darah ke ginjal berkurang sampai sedikit, yang masuk sangat sedikit ke ginjal, gagal ginjal. Pada alat vital laki-laki, kalau suplai darah berkurang apa? Impoten. Ya, itu komplikasinya. Nah, kalau Anda mau terusin dengan tetap punya gaya hidup seperti itu, silakan. Ya, komplikasinya nih. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan jika Anda sudah tahu gula darah tinggi atau memang Anda punya tanda-tanda klasik gula darah tinggi, banyak minum, haus terus, banyak pipis, ya, kemudian banyak makan, apalagi kemudian udah banyak makan, berat badan turun, silakan periksa ke dokter. Jika ternyata gula darah puasa Anda jauh di atas 100 atau HbA1c-nya jauh di atas 5,5, nah mungkin Anda sudah diabetes, ya. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Nomor 1 adalah datang ke dokter Anda, minta obatnya untuk dimulai dengan pengobatan. Kenapa harus dengan pengobatan? Supaya cepat mulai bekerjanya. Nah, kedua, harus mengubah gaya hidup. Yang paling pertama dilakukan adalah menukar karbohidrat. Karbohidrat harus ditukar, ya. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mulai menukar nasi putih jadi nasi merah, roti ditukar jadi mungkin makan oatmeal, ubi atau singkong sebagai sumber karbohidrat. Anda bisa pakai kacang hijau, kacang merah boleh. Hindari gula, ya, hindari gula. Anda pakai gula aren kalau bisa. Nah, kemudian untuk membantu kontrol gula darah adalah makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Jadi terus-menerus saya ulang-ulang, makan buah, khususnya buah yang tidak terlalu manis, ya. Sebelum makan Anda makan buahnya, misalnya melon, misalnya pepaya, misalnya semangka, dimakan untuk membantu memulai proses pencernaan atau metabolisme. Apel boleh nggak? Boleh. Tomat boleh nggak? Boleh. Pisang boleh nggak? Boleh. Ya, jadi makan buah sebelum makan. Nah, kemudian air putih yang cukup. Dengan air putih yang cukup, mode penghantaran aliran darah akan menjadi berjalan lebih baik. Nah, poin ketiga adalah olahraga. Memang saya pisahkan dengan pola makan, ya, karena ini seringkali tidak dilakukan. Olahraga itu adalah bagian dari pengobatan. Olahraga ada 3 macam, aktivitas aerobik, latihan beban, dan latihan peregangan. Ini mau orang diabetes mau nggak diabetes memang butuh olahraga, ya. Jadi apalagi yang sudah telanjur diabetes, ini udah betul-betul amat sangat penting sekali pisan, ya. Aktivitas aerobik saya minta 5-6 kali seminggu, jalan kaki boleh, sepeda boleh, berenang boleh, ya.
5-6 kali seminggu. Nah, kemudian latihan beban, melatih otot, seluruh otot di tubuh kita, ya. Dada, bahu, punggung, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis, semua dilatih minimal sekali seminggu, semua otot kena. Kalau dibagi 2 session berarti pinggang bawah sekali, pinggang atas sekali. Tapi kalau bisa satu tubuh itu bisa 2 kali seminggu akan lebih baik. Kalau Anda mau latihan 4 kali seminggu lebih baik lagi. Ya, jadi latihan beban itu wajib untuk membantu, pertama dia membantu membakar gula. Kedua, dia membantu meningkatkan hormon testosteron, dan ketiga dia membantu memanfaatkan semua sumber kalori selain gula, ya. Makanya olahraga itu adalah bagian dari pengobatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Tolong di-share ilmunya ke teman-teman Anda, saudara Anda, kerabat Anda. Tolong di-subscribe bagi yang belum, di-like bagi yang sudah nonton video ini, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati selalu. Salam sehat dari saya.